Menantu yang super gila. Bab 141-145. Di seberang telepon, Xia Yun tidak berdaya dan berkata, "Kami baru saja memasuki Fenway, tetapi Tuan Yi tiba-tiba diusir oleh salah satu pelayan acara. Dia sedang mencari seseorang di luar." Xia Yun dia juga sangat marah tidak berdaya. Dia hanya tidak mendekat, dan dia tidak tahu apa yang terjadi ketika dia melihat Yi Hao ditendang keluar. Bagaimana orang-orang ini melakukan pekerjaannya? Luo Donghong tertegun sejenak dan segera berkata, "Baiklah, Anda minta Tuan Yi untuk menunggu sebentar, saya akan datang untuk memberi tahu seseorang, suruh dia menunggu sebentar." Tutup telepon, Luo Donghong dengan cepat datang ke aula. "CEO Luo, aku." Su Jian melihat Luo Donghong datang, menepuk-nepuk pakaiannya, mengedipkan mata pada Zheng Manner dan berjalan dengan tatapan penuh tekad untuk menyapa Luo Donghong. Tetapi, Luo Donghong bahkan tidak memandangnya dan berjalan melewatinya dengan cepat. Tangan Su Jian yang terulur membeku di udara, merasa sedikit malu untuk sementara waktu. Zhao Xi yang berada di belakangnya, menjawab dengan cepat dan berkata, "Yang itu adalah CEO Luo kan? Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya menyambut beberapa tamu terhormat." Ya, Su Jian berespon cepat. "CEO Luo selalu bertindak terburu-buru. Tidak pantas bagi kita untuk mengganggunya sekarang jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mari kita tunggu sebentar dan kemudian aku membawamu untuk menemuinya." Dari pintu lobi genting villa, seorang pelayan berdiri di pintu masuk dan menegur dua penjaga keamanan, "Bisakah kalian berdua lebih berhati-hati di masa depan? Meskipun dikatakan bahwa seseorang akan memeriksa surat undangan sekali ketika memasuki ke tempat parkir, tetapi di pintu masuk aula juga seharusnya kalian memeriksanya lagi? Jenis orang yang hanya terlihat seperti hantu malang, kamu tidak memeriksa surat undangan tetapi membiarkan mereka masuk bukan? Kamu tidak takut dia mempengaruhi acara pelelangan kita? Apa yang terjadi? Kalian berdua mampu menanggungnya." Kedua satpam itu terus mengangguk, karena pelayan genting villa ini bukan orang biasa. Pada saat ini, Luo Donghong datang ke sini dengan tergesa-gesa. Dia melirik keluar dan tidak melihat siapapun. Kemudian dia tanpa sadar melirik kedua penjaga keamanan dan berkata, "Mari kita bertanya, apakah Anda melihat seorang pria dan seorang wanita?" Wanita itu sangat cantik, anggun, mengenakan pakaian bisnis dan memiliki kuncir kuda. Pria itu berpakaian sangat sederhana dan hanya mengenakan pakaian pedagang kaki lima. Mendengar ini, kedua penjaga keamanan itu saling memandang. Wanita itu mereka tidak memiliki banyak kesan hantu malang yang baru saja mereka undang tampaknya seperti yang dijelaskan Luo Donghong kan? Pelayan itu juga terkejut dan berkata tanpa sadar, "CEO Luo, seseorang baru saja masuk, persis seperti yang Anda gambarkan. Mungkinkah dia mencuri sesuatu dari Anda? Cepat pergi dan undang orang itu kembali padaku sekarang. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, pastikan untuk mengundangnya kembali ke ruangan VIPKU." Luo Donghong awalnya ingin membawanya ke pintu masuk, tetapi pada saat kritis dia ingat Yi Hao adalah orang yang rendah hati, jadi dia dengan terpaksa menahan diri. Pelayan yang telah mengusir Yi Hao sebelumnya memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, mengira dia salah dengar. "CEO Luo, apakah Anda berbicara tentang pria yang berselingkuh dan datang dari rumah ke rumah dengan menantunya?" "Omong kosong." Mata Luo Donghong berbinar, "Itu tamu terhormat yang saya undang begitu spesial, saya tidak peduli apa yang kamu katakan, tolong bawa dia kembali. Kalau tidak, aku akan punya penjelasan untuk masalah ini." Pelayan itu berkeringat deras, meskipun dia tidak tahu apa yang istimewa dari pria malang itu pada pandangan pertama, tetapi pada saat ini, dia segera membawa dua penjaga keamanan dan berjalan keluar dengan cepat. "Kakak, aku mengerti.
Seorang pria itu mungkin bukan apa-apa, tetapi pemilik emasnya kemungkinan memiliki identitas yang berbeda. Bukankah ada gadis cantik yang baru saja keluar? Diperkirakan dia sedang mencari untuknya. Lihatlah temperamen, penampilan dan sosoknya. Dia tidak mungkin berasal dari orang biasa. Seorang satpam terkejut dengan ekspresi di wajahnya yang melihat kebenaran. Penjaga keamanan yang lain tampak iri dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa wanita kaya dalam daftar kota ini tidak dapat menemukan yang begitu tampan. Ayo, jangan iri, saya sudah mencoba ini dan itu lebih melelahkan daripada menjadi satpam." Satpam itu menghela nafas di awal. Beberapa menit kemudian, pelayan dan dua penjaga keamanan bertemu Ye Hao dan Xia Yun dalam perjalanan ke tempat parkir. "Tuan, Nona, CEO Luo baru saja meminta saya untuk mengundang Anda ke ruang VIP." Ketika dia berjalan ke Ye Hao, pelayan itu berkeringat deras dan nadanya rumit. Terutama setelah memperhatikan Xia Yun dengan cermat, dia menjadi marah karena cemburu. Bagaimana orang ini bisa begitu beruntung untuk dapat menemukan seorang wanita kaya muda dan cantik? Seluruh tubuhnya sedikit terkejut, tetapi wanita ini sebenarnya adalah wanita Luo Donghong kan? Kalau begitu, yang dari rumah ke rumah ini. Pada saat ini, wajah pelayan penuh drama dan dia hampir mengatakannya. Ye Hao tidak terburu-buru pada awalnya, tetapi Su Jian mengatakan bahwa dia mengenal manajemen senior perusahaan investasi YI dan menggunakan ini untuk mendekati Zheng Manner. Tetapi inti masalahnya adalah tidak ada gunanya baginya untuk mengenal eksekutif tingkat tinggi manapun. Pada saat pelayan datang dan dia berkata dengan ringan, "Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan tanpa surat undangan? Mengapa kamu datang untuk mengundang saya kembali sekarang? Bagaimana menurutmu? Saya? Pemakan nasi bubur? Tidak, Anda adalah Master Junior dan keempat, Anda masih berpura-pura berada di sini karena CEO Luo berbicara. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Villa Yunding kami untuk membersihkan toilet." Namun pada saat ini, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya, tetapi berkata dengan hormat, "Tuan, saya memiliki sikap buruk sebelumnya. Saya tidak tahu Anda adalah tamu terhormat CEO Luo. Maafkan kami karena buta." Dengan tangan ke bawah, dia merasa sangat malu. Kedua penjaga keamanan juga berdiri dengan tangan ke bawah. Tidak mungkin. Siapapun yang menjadikan kedua orang ini sebagai VIP CEO Luo, jika mereka tidak mengundang mereka kembali, pekerjaan mereka mungkin hilang. Pintu masuk ke ruang VIP lelang genting. Pada saat ini, Luo Donghong berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, dan ketika dia melihat Ye Hao dan Xia Yun mendekat, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu di sini." Tidak jauh darinya, banyak eksekutif perusahaan melihat ini. Seluruh adegan penuh kejutan. Pemuda yang tampak lusuh ini dapat membuat Luo Donghong, CEO bank komersial, menganggapnya begitu serius. Luo Donghong tidak peduli dengan mata orang lain, dan tidak bermaksud memperkenalkannya kepada orang lain, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Yei, saya tahu Anda suka bersikap rendah hati. Jadi saya tidak pergi ke gerbang untuk menyambutmu. Para pelayan tadi tidak tahu identitasmu, betapa tersinggungnya kamu." Ye Hao tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyalahkan mereka, saya menyalahkan diri saya sendiri karena penampilan saya sangat miskin sehingga saya tidak mampu membeli baju baru." "Hahaha, Tuan Yei suka bercanda." Luo Donghong tersenyum, "Kalau begitu tolong ikut saya ke ruangan VIP. Keuntungan dari ruangan itu adalah orang luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, jadi tidak ada yang akan mengganggu kita. Biarkan Xia Yun yang pergi ke ruang VIP, jika ada yang saya inginkan, biarkan dia yang akan mengambilnya. Untuk diriku sendiri, aku ingin pergi ke sana dan melihat-lihat," kata Ye Hao sambil berpikir. Xia Yun sedikit mengangguk,
mengetahui bahwa Ye Hao memiliki peraturannya sendiri, dan berjalan ke ruang VIP terlebih dahulu. Adapun Ye Hao bertemu Zheng Manner hadir, jadi dia harus melihatnya. Jika tidak, bagaimana jika gadis kecil itu terlalu polos dan dibodohi oleh orang lain? Luo Donghong tersenyum dan berkata, tidak masalah, selama Anda menyukainya Tuan Yei, tetapi sebelum acara resmi dimulai, mari pergi ke ruangan VIP saya untuk beristirahat, tidak masalah bukan? Tentu saja. Ye Hao berkata sambil tersenyum. Sementara keduanya berbicara, mereka tiba-tiba mendengar seruan dari aula belakang. Seorang wanita yang sangat glamor memasuki aula pada saat ini, yang baru saja tiba, seketika itu secara langsung menarik perhatian penonton. Ye Hao melirik wanita ini beberapa kali dan merasa sedikit akrab, tetapi tidak mengenali siapa dia. Sebaliknya, Luo Donghong menarik napas dalam-dalam dan berkata, mengapa dia ada di sini? Ye Hao menatap ke arah itu dan berkata, apakah Tuan Luo tahu? Tentu saja, kata Luo Donghong lembut, siapa dia? Itu tidak biasa, dia adalah putri tertua dari keluarga Nalan di ibu kota provinsi. Keluarga Nalan? Ye Hao sedikit mengernyit dan ingat setelah beberapa saat, keluarga Nalan yang berurusan dengan barang antik? Ya, dia adalah wanita tertua dari keluarga Nalan, Nalan Ruo. Luo Donghong menghela nafas, jangan berpikir bahwa keluarga Nalan hanya dalam bisnis barang antik, tetapi pada kenyataannya berbisnis barang antik sangat dalam. Di antara aset, uang tunai dan villa tetap hanyalah sebagian kecil darinya, hanya barang antik langka itu yang merupakan aset nyata keluarga mereka. Dan Nona Nalan Ruo ini, dia juga pelanggan dengan kartu emas hitam. Ketika Ye Hao mendengar ini, dia mengerti bahwa mereka yang dapat memiliki kartu emas hitam memiliki setidaknya 10 miliar aset di rekening bank mereka, itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Di luar dugaan bahwa wanita yang tampak sangat dingin ini sangat kaya. Nona Nalan. Luo Donghong melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. CEO Luo, sudah lama. Meskipun Nalan Ruo sangat dingin, dia juga tahu bahwa Luo Donghong tidak sederhana, dan pada saat ini dia menunjukkan senyum yang langka. Temperamen wanita cantik dingin semacam ini sangat bagus, dan bahkan lebih menyayat hati untuk tertawa pada saat ini. Namun, setelah melirik Luo Donghong, tatapan Nalan Ruo tanpa sadar jatuh pada Ye Hao dengan sedikit bingung. Apa identitas Luo Donghong? Bagaimana bisa ada orang yang tampak lusuh di sampingnya? Namun, Nalan Ruo sangat mahir dalam mengenal manusia, jadi dia tidak berbicara dengan gegabah saat ini. Pada saat ini, Su Jian dan Zheng Manner sudah memasuki tempat lelang, tetapi Jiang Wenhuo belum masuk. Dia tertarik dengan penampilan Nalan Ruo dan hanya melihat ke atas. Saat berikutnya dia tiba-tiba mencibir dan berkata, oh, bukankah ini menantu keluarga Zheng yang dari pintu ke pintu? Bukankah dia baru saja diusir? Mengapa dia menyelinap masuk lagi? Jiang Wenhuo berjalan mendekat dan berkata dengan anggun, Tuan Lu dan wanita muda ini. Ini adalah orang terkenal di kota Nanhai kami, menantu keluarga Zheng yang memiliki reputasi yang sangat buruk. Saya tidak tahu bagaimana cara dia masuk ke tempat kelas atas, lebih baik kalian berdua mengabaikannya. Luo Donghong tertegun sejenak. Dia tidak berharap Ye Hao menjadi menantu terkenal yang datang dari rumah ke rumah, tetapi melihat diri Ye Hao sendiri penampilannya yang benar, dia tidak bergerak. Bagaimanapun, rubah tua seperti dia adalah yang paling kuat. Karena Ye Hao tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya, dia tentu saja tidak akan melakukannya. Di sisi lain, Nalan Ruo sedikit mengernyit, menatap Ye Hao dengan tatapan aneh di matanya. Meskipun pria ini lusuh, dia tampaknya orang yang berbakat. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi menantu seseorang. Pria seperti itu akan menodai matanya bahkan jika dia menatapnya sekali lagi.
Jiang Wenzhuo melihat bahwa wanita cantik itu membenci Ye Hao karena dirinya sendiri, dan pada saat ini dia tersenyum dan berkata, saya tidak tahu harus memanggil apa nona muda ini, yang dari kota lain, tapi itu tidak masalah, orang-orang di kota Nanhai adalah yang paling ramah. Jika Anda tidak keberatan, saya akan menambahkan sebagai tamu hari ini untuk mewakili kota Nanhai kami sebagai tuan tanah. Saat berbicara, Jiang Wenzhuo memiliki ekspresi alami di wajahnya. Hanya dapat dikatakan bahwa pria ini layak menjadi raja selingkuh, dan dalam hal ini, dia dapat berbicara dengan wanita cantik dingin seperti Nalan Ruo. Jiang Wenzhuo menatap Ye Hao dan berkata dengan ekspresi dingin, kamu sebaiknya menjauh dari wanita muda ini, semua orang tahu bahwa kamu tidak hanya menantu, tetapi juga suka berselingkuh kamu, aku di sini malam ini. Kamu tidak punya kesempatan. Ketika Nalan Ruo mendengar kata-kata itu, kesannya tentang Ye Hao tiba-tiba menjadi lebih buruk, tidak heran orang ini akan berdiri dengan Xiao Luo, sepertinya dia tahu bahwa dia akan datang dan sedang akan meminta uang. Tolong perkenalkan diri Anda jika Anda menantu itu bukan kan? Ye Hao tersenyum, tapi dia tidak peduli. Jiang Wenzhuo hanyalah badut yang bertingkah di matanya. Jika dia bertingkah terlalu keras, dia tidak keberatan menekannya sampai mati dengan satu jari. Adapun Luo Donghong, dia bahkan lebih tersenyum. Jiang Wenzhuo ini benar-benar mencari kematian. Dia sangat jelas tentang keluarga kelas 3 dari keluarga Jiang. Jika orang seperti Ye Hao mau, dia bisa membuat keluarga Jiang pergi bangkrut hanya dengan satu petikan jari. Pada saat ini, pelelangan akan segera dimulai dan banyak orang mulai memasuki tempat tersebut, dan wanita cantik selalu dapat menarik lebih banyak perhatian di tempat seperti ini. Segera, semua orang tahu apa yang terjadi di tempat ini. Ternyata itu adalah menantu dari rumah ke rumah keluarga Zheng. Menantu dari rumah ke rumah ingin berbicara dengan Nona Nalan dari ibu kota provinsi? Ini konyol. Sedangkan tuan muda Jiang yang tampan dan mewakili wajah kota Nanhai kita. Biarkan menantu dari rumah ke rumah ini berbicara dengan Nona Nalan dan kita akan kehilangan muka kota Nanhai. Mendengar itu semua orang di sekelilingnya mendukungnya. Jiang Wenzhuo bahkan memandang Ye Hao sambil tersenyum dan berkata, lucu, menantu dari pintu ke pintu yang tidak tahu berapa panjang wajahnya, beraninya dia datang untuk kesempatan ini. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan surat undangan Anda, tetapi Anda sangat miskin, walau Anda dapat menghasilkan uang, apakah Anda datang untuk menawar? Saya tidak tahu idiot mana yang sebenarnya mengirimi Anda surat undangan, seharusnya bukankah kamu mencuri dari keluarga Zheng? Ye Hao tersenyum dan berkata, Tuan muda Jiang, saya tidak peduli jika Anda memarahi saya, tetapi Anda memarahi orang yang mengirimi saya surat undangan sebagai orang bodoh, tidakkah Anda takut orang itu akan mengetahui dan membunuh Anda? Hahaha. Jiang Wenzhuo tertawa, Ye Hao, kamu benar-benar kehabisan napas ketika berbicara besar. Seseorang mengirimimu surat undangan seperti kamu? Apakah kamu masih tertidur? Ku ingatkan kamu, pergi sesegera mungkin jika kamu ditangkap oleh keluarga Zheng. Orang-orang yang tahu kamu mencuri surat undangan mereka, aku khawatir kamu bahkan tidak akan menjadi menantu. Masuk akal, tapi tuan muda Jiang baik hati. Pada saat ini, kamu harus bergegas. Dalam acara yang begitu mewah, apa yang kamu lakukan dengan menantu laki-laki yang datang dari rumah ke rumah ini? Menjijikan. Jika Anda mengatakan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih, Tuan muda Jiang atas kebaikan Anda. Ye Hao berkata sambil tersenyum. Jiang Wenzhuo mencibir, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, karena bahkan jika kamu keluar sekarang, aku akan memberi tahu keluarga Zheng bahwa ada pencuri di keluarga mereka, dan dia datang ke sini untuk menodai mataku. Jika kamu ingin memberi penjelasan, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Tentu saja, aku juga bisa memberimu kesempatan,
Selama kamu berlutut dan memohon padaku, aku bisa melepaskanmu. Bagaimana? Ye Hao tersenyum ringan, tetapi tidak menanggapi. Dia tidak menjawab, tetapi Luo Donghong tidak bisa menahannya saat ini. Tuan Jiang, apakah kamu sakit? Luo Donghong awalnya ingin berteman dengan Ye Hao, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengundang Ye Hao ke ikut lelang genting. Mohon maaf. Sebelumnya, karena dia pikir Ye Hao adalah orang yang rendah hati, dia terus menonton, tetapi ketika dia mendengar seseorang memanggilnya bodoh, dia benar-benar tidak bisa menahannya. CEO Luo, tidakkah keberadaan menantu dari pintu ke pintu ini menodai mataku? Wajah Jiang Wenshua diterima begitu saja, tentu saja dia mengenal Luo Donghong, tetapi Bibi Yi di belakangnya juga seorang orang besar di ibu kota provinsi. Dari perspektif ini dengan kata lain, dia benar-benar tidak menyukai CEO bank komersial di kota setingkat prefektur. Apalagi sekarang Luo Donghong tampak seperti akan membela Ye Hao, dia bahkan lebih kesal. Menurut pendapatnya, karena Ye Hao inilah dia jatuh ke titik makan nasi bubur, dia tidak bisa menelan napas jika dia tidak menemukan kesempatan untuk membunuh Ye Hao. Hari ini dia ingin membunuh Ye Hao dan mengenal Nalan Ruo dari ibu kota provinsi. Mungkin dia bisa mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Bibi Yi yang membuatnya minum obat setiap malam, dan makan nasi bubur yang enak dan daging muda. Begitu dia memikirkan ini, dia benar-benar mengambil langkah maju menatap Luo Donghong dengan dingin dan berkata, CEO Luo, orang lain takut padamu, tapi aku tidak takut. Jika bukan karena kami orang kaya, siapa yang menyimpan uang di bank Anda, bagaimana Anda bisa memiliki hak untuk menjadi orang yang berkuasa? Saya juga VIP dari bank komersial Anda. Cobalah untuk memprovokasi saya. Jika Anda berani memprovokasi saya akan memasukkan Anda ke sungai besok dan semua uang dari keluarga Jiang akan ditransfer, jadi kamu tidak bisa makan dan tamat. Lah. Luo Donghong benar-benar marah pada saat ini. Awalnya dia adalah orang yang sangat cerdik, tetapi pada saat ini, seorang tuan muda dari keluarga kelas 3 berani mengancamnya. Dia menamparnya hampir tanpa sadar. Suara tamparan ini, wajah Jiang Wenshua tiba-tiba membengkak membuatnya kesakitan untuk dilihat. Kamu. Jiang Wenshua menutupi wajahnya dan hampir menangis. Bagaimana situasinya? Bukankah Luo Donghong ini takut akan pengaruh buruk? Apakah Anda benar-benar berani mengalahkan diri sendiri? Dan itu sangat kejam sehingga tamparan ini hampir membuatnya pingsan. Tuan muda Jiang, mari kita akhiri masalah ini. Nalan Ruo yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba angkat bicara dan kemudian berjalan langsung ke pelelangan. Meskipun dia tidak tahu apa latar belakang Jiang Wenshua, dia tahu siapa Luo Donghong, dan keluarga Luo di ibu kota provinsi bukanlah klan yang bisa diprovokasi. Jika keduanya terus membuat masalah, keluarga Nalan mereka mungkin juga terseret ke dalam masalah. Ini sangat tidak penting bagi Nalan Ruo. Lagi pula, tujuannya hari ini adalah pelelangan, bukan yang lain. Nona Nalan, tunggu sebentar. Jiang Wenshua cemas, saya ditampar membela Anda, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Pada saat sambil mengikuti Nalan Ruo, dia menoleh dan berkata dengan wajah bengkok, Luo Donghong, Anda sudah taat, tunggu saja. Besok uang keluarga Jiang kami akan ditransfer. Anda sebagai CEO akan berakhir. Luo Donghong pada saat ini, dia bahkan tidak memandangnya, tetapi menoleh ke Ye Hao dan menghela nafas. Tuan Yi, saya impulsif dan tidak bisa tidak mengambil tindakan, tidak masalah bukan? Ye Hao tersenyum dan berkata, jika orang memarahi Anda karena bodoh dan tidak mengambil tindakan, saya benar-benar memandang rendah Anda, Luo Donghong. Ayo pergi, mari masuk dan melihat pelelangan. Adapun dana di akun pribadiku, tolong terus simpan untukku. Meninggalkan kata-kata ini, Ye Hao berjalan ke ruang lelang sisiran. Luo Donghong tertegun sejenak dan kemudian wajahnya sangat gembira, sepertinya dia tidak melakukan kesalahan hari ini,
Presiden Ye Hao ini sepertinya sedang tidak marah. Titik. Tempat lelang genting auction sangat besar, seukuran lapangan sepak bola, dan saat ini penuh dengan orang-orang. Tidak ada orang biasa yang bisa datang ke sini. Tentu saja, selain kelas atas di kota Nanhai, banyak orang kaya dari kota-kota di Lingnan datang ke sini. Karena lelang genting sangat terkenal, mereka akan membawa beberapa hal unik setiap tahun untuk menarik perhatian banyak orang. Xia Yun sedang duduk di ruang VIP Luo Donghong saat ini. Su Jian, Zheng Manner dan Zhao Xi duduk di baris pertama pelelangan. Jelas, Su Jian ini memang luar biasa, kalau tidak dia tidak akan duduk di sana. Dan Nalan Ruo dan Jiang Wenzhuo juga duduk di baris pertama, tetapi ini seharusnya karena identitas Nalan Ruo. Jika identitas seperti Jiang Wenzhuo mungkin tidak memenuhi syarat untuk duduk di sana. Melihat ada 2 tempat lagi di baris pertama, satu tepat di sebelah Zheng Manner. Ye Hao melambai ke Luo Donghong, lalu berjalan ke tempat itu dan duduk tepat di samping Zheng Manner. Dan di sisi lainnya adalah keindahan gunung es Nalan Ruo. Hari ini, karena duduk antara Nalan Ruo dan Zheng Manner, tempat ini telah menarik banyak perhatian. Bersambung.